Pencak silat setia hati. Arti setia hati. Sesungguhnya perkataan setia hati mengandung arti diri setia kepada hati sanubari yang bersumber atau selalu menghadap kepada Tuhan Yang Esa. Yang dianggap diri adalah badan kasar atau tubuh, yakni keseluruhan tubuh yang utuh, bulat dengan perlengkapannya, dalam kurung panca indera, akal pikiran, kehendak atau keinginan, dan hawa nafsu. Tubuh dan alat perlengkapannya itu selalu bergerak, kait mengait, serap menyerap, resap meresap, yang merupakan gejala evolusi dengan mewujudkan satu sifat atau perbuatan yang dinamis tiada henti. Sedangkan hati sanubari adalah kalbu atau jantung, sukma, rosing roso, rasa sejati, nurani pribadi, hati maknawi, yang berfungsi menghadap pada Tuhan Yang Maha Esa. Jelasnya adalah setia kepada hati sanubari, diri menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Hasan Joyo Adi Suwarno dalam kurung Muhammad Ngemron 2000.2 stensilan menerangkan bahwa setia hati bila ditinjau dari segi kebahasaan berasal dari dua kata, yaitu setia dan hati. Setia berasal dari kata seia, sekata, sepakat. Hati merupakan pusat intelijensi dan pusat pendengaran, penglihatan, dan pengertian. Terminologi yang dalam dari kata setia hati adalah seia sekata terhadap pengertian, penglihatan, pendengaran yang berada di pusat intelijensi ar-ruh. Hati bagi ruang lingkup. Setia hati bukanlah hati dalam arti fisik, bukan hati dalam kurung liver sebagai bagian anatomi tubuh yang berwarna kehitam-hitaman. Hati yang dimaksud adalah hati menurut rohani, heart, jiwa rohani, fuad. Setia hati bukan setia kepada liver, tetapi kepada heart. Di dalam hati bersemayam dua hal, yakni an-nafs, artinya nafsu yang bisa bermakna motivasi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Nafsu yang mendapat rahmatillah. Sedangkan nafsu yang tidak menjadi rahmat akan menjadi al-hawa atau nafsu rendah. Sementara ar-ruh artinya wahyu atau sang sabda. Manusia setia hati pada hakikatnya merupakan manusia yang satu dari diri dan kedirian yang mandiri. Dalam pemaknaannya bisa dikatakan diri setia hati. Wujud dari manusia setia hati adalah manifestasi dari yang satu yang bersemayam di dalam diri dan kedirian. Apabila direnungkan sejenak, perkataan yang masing-masing hanya terdiri dari dua suku kata itu mengandung makna amat luas, mewadahi segenap aspirasi hati nurani yang cinta kepada kesetiaan. Manusia setia hati yang menghayatinya akan menyadari betapa ia pada setiap saat, tiap niat dan tiap lakunya diingatkan kepada sumpahnya yang menuntut diamalkannya kesetiaan yang tulus tanpa tawar-menawar. Jikalau ia sengaja melalaikan keesaannya, maka ia akan terpukul oleh sumpahnya sendiri. Karena itu, manusia setia hati diwajibkan mawas diri, introspeksi diri, meluruskan pandangan dan arah gerak lakunya kepada tujuan yang ia ingin capai sebagai manusia SH yang ingin selalu mengamalkan kesetiaan.
yang dapat menilai, mengukur, menimbang kualitas dan bobotnya sebagai manusia esa bukan orang lain, tetapi ia sendiri yang telah dilengkapi alat timbangan dan alat pengukur yang terpercaya oleh persaudaraan setia hati. Kata setia hati sebagai nama persaudaraan mulai muncul pada tahun 1917 di Madiun. Istilah setia hati diperkenalkan berdasarkan perjalanan hidup King Abehi Surodiwiryo yang telah ditempuh secara lahir dan batin. Setia hati bukan hanya berarti setia hati secara umum, tetapi mempunyai arti luas dan mendalam, baik secara vertikal hubungan dengan Tuhan maupun horizontal hubungan dengan sesama manusia. Jadi setia hati adalah setia dengan hati yang sungguh-sungguh dan benar-benar setia kepada Tuhan yang Maha Esa (takwa), dan setia hati terhadap saudara esa, setia hati pada sumpah janji yang telah diucapkan, serta setia hati kepada bangsa dan negara. Dijiwai oleh pengertian tersebut, persaudaraan setia hati didirikan untuk menjadi wadah bagi mereka yang menghayatinya dan bersedia mengamalkannya dalam bentuk persaudaraan kekal. Falsafah setia hati sebagai mutiara keesaan. Inti falsafah setia hati adalah pendidikan budi pekerti luhur yang dihayati oleh warganya berdasarkan warisan leluhur bangsa Indonesia yang biasanya dituangkan dalam kalimat bersayap dalam bahasa dan istilah simbolik yang penuh arti. Pandangan hidup atau falsafah setia hati bukanlah ajaran atau ilmu klinik, akan tetapi suatu upaya pendidikan batiniah yang sangat diperlukan untuk membentuk manusia yang berwatak dan berkepribadian kuat berdasarkan nilai-nilai budaya yang telah teruji kebenarannya dan tidak bertentangan dengan kaidah agama yang diakui pemerintah. Apabila sesuatu telah berhasil dipraktikkan dengan pengetahuan dan berhasil dipraktikkan dalam hidup, maka ajaran setia hati bukan lagi sekedar falsafah yang hanya enak didengar, tetapi sudah menjelma sebagai way of life yang mendarah daging dalam tubuh manusia setia hati. Tuntunan hidup (way of life) yang dihayati oleh falsafah setia hati yang didasarkan kepada ajaran setia hati dengan mudah harus dapat dilihat dan dirasakan kebaikan serta manfaatnya oleh sesama, sehingga akan merangsang orang lain untuk mencontoh